Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Wahyu Tama selaku dosen teori dan praktek komunikasi Universitas Paramadina, serta saya ucapkan selamat pagi kepada semua viewers. Perkenalkan, nama saya Ayumi Sida, saya mahasiswi Magister Paramadina jurusan Komunikasi Korporat. Saat ini saya sedang bekerja sebagai trainer di sebuah perusahaan retail di Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing pengalaman komunikasi saya sewaktu saya pertama kali bekerja, yaitu di usia 18 tahun. Dan tentunya pengalaman ini bagi saya sangat berkesan dan selalu saya ingat, karena menjadi bekal selanjutnya untuk menghadapi dunia kerja di tempat lain. Jadi kita mulai aja ceritanya ya. Pada tahun 2008, pekerjaan pertama saya adalah sebagai sales advisor di sebuah pameran sepatu yang berlokasi di Mall Kelapa Gading 3 lantai dasar. Tugas saya sebagai sales advisor yaitu yang pertama menyapa pelanggan, kemudian memberikan pelayanan yang baik dan sopan, kemudian mencarikan dan memberikan barang yang diinginkan oleh pelanggan, kemudian menutup penjualan dengan mengantarkan pelanggan ke kasir, serta tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pelanggan untuk kembali lagi datang ke booth pameran. Nah, waktu itu di hari Sabtu. Tidak seperti biasanya, booth pameran kami sangat amatlah ramai dan kami yang bertugas melayani pelanggan agak sedikit kewalahan. Bahkan saat itu ada kunjungan oleh supervisor area yang ikut membantu menjadi kasir karena begitu ramainya pelanggan. Sekitar jam 3 sore datanglah seorang wanita parubaya yang hendak membeli sepatu wanita di booth kami. Kebetulan saya yang bertugas melayani pelanggan tersebut. Setelah memilih beberapa pasang sepatu, pelanggan tersebut meminta saya untuk mengemas beberapa kotak sepatu dengan segera. Sampai pada akhirnya kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi tanpa saya sadari. 3 hari dari pembelian yang saya ceritakan tadi, pelanggan tersebut datang kembali. Tetapi pelanggan tersebut juga tidak memperlihatkan wajah yang marah karena ingin komplain kepada kami yang ada di booth gitu. Dan seperti biasanya saya menyapa pelanggan dan menanyakan apa yang bisa saya bantu. Kemudian pelanggan tersebut bilang bahwasannya sepatu yang dia beli di booth pameran kami itu berbeda ukuran antara kanan dan kirinya, yaitu kanan ukuran 35 dan yang kiri itu ukuran 36. Lalu dengan sigap saya segera mencari pasangan sepatu yang tertukar itu, apakah benar sepatu itu benar tertukar. Dan ketika saya mencari box sepatu dengan model yang sama, ternyata benar ada salah satu pasang sepatu yang tertukar. Ibu pelanggan tersebut tidak mengajukan sama sekali komplain atau keluhan atas kesalahan yang saya buat saat itu. Justru dia menyampaikan bahwasannya kemarin dia yang terburu-buru saat saya mengemas barang-barang yang dia beli. Pelanggan tersebut juga bicaranya dengan nada yang santun dan sesekali tersenyum kepada saya. Kemudian dia juga bertanya apakah ini pengalaman pertama saya bekerja, karena mungkin dia melihat saya masih muda seperti itu ya. Dan kembali ke topik penukaran barang, sebagai syarat penukaran barang dan pengisian data customer, saya meminta struk belanja di booth pameran tersebut kepada si customer yang tadi. Setelah saya mendapatkan struk tersebut, segera mungkin saya menuju toko official brand sepatu yang ada di lantai 2. Kemudian saya memberikan struk belanja tersebut ke kepala toko, dan saya diminta menunggu oleh kepala toko tersebut. Setelah setengah jam menunggu, ternyata baik kepala toko dan asistennya yang mencari kopi dari struk berdasarkan nomor struk tidak menemukan kopian struk tersebut. Sedangkan uang setoran di hari Sabtu waktu itu sudah sesuai, yaitu jumlah nominal di semua struk yang terkumpul dengan uang yang disetor dari booth pameran. Di struk belanja yang saya bawa juga itu tertera bahwa pelanggan membayar dengan uang cash dengan jumlah nominal yang tertera. Dan ternyata plot twistnya adalah supervisor yang membantu kasir di hari Sabtu waktu itu ternyata mencuri sebagian penjualan di hari Sabtu dalam bentuk penjualan cash.
Di saat itu sebagai anak baru yang hanya bekerja di booth pameran, saya hanya bisa terdiam saja dan tidak banyak bicara. Apalagi saat itu saya lagi menunggu ijazah keluar, jadi euforianya tuh lagi deg-degan lah ya istilahnya gitu. Singkat cerita, setelah pameran booth berakhir, saya mendapat panggilan bekerja kembali, tapi dengan posisi sebagai sales tetap di toko sepatu tersebut juga. Usut punya usut, saya mendapat info yang saya dapat bahwa saya diterima bekerja itu karena saya sudah mengungkap satu kejadian pencurian yang dilakukan oleh orang dalam. Di satu sisi saya bahagia karena saya mendapatkan pekerjaan tetap. Di sisi lain ini adalah pengalaman saya yang tidak dapat saya lupakan. Poin yang saya jadikan pengalaman untuk kedepannya adalah yang pertama, selalu bersifat dan bersikap sopan terhadap orang lain dengan memberikan pelayanan yang baik. Keluhan-keluhan pelanggan akan sangat minim dan dapat teratasi. Yang kedua, selalu teliti dalam bekerja, jangan terburu-buru agar tidak ada keluhan atas pekerjaan kita ke depannya. Dan yang ketiga, jujur dalam bekerja. Kenapa jujur? Karena dengan jujur akan ada peluang tak terduga yang kita dapat. Dan yang terakhir, bekerjalah dengan giat. Maka akan ada hasil dalam setiap usaha kita yang giat itu. Kini saya sudah pindah dari perusahaan tersebut dan sudah naik beberapa level dari level sales advisor. Tentunya saya pikir hal ini saya dapat karena pengalaman-pengalaman saya sebelumnya di industri retail. Untuk semua viewers, pesan saya 3 hal yang saya sebutkan tadi merupakan faktor penting dalam mencapai hasil yang diinginkan dan pastinya akan berkontribusi besar pada kemajuan karir viewers semua. Demikian sharing pengalaman saya hari ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi Anda semua. Selamat pagi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab jawaban UTS nomor 2, salah satu kasus persuasi yang sangat amat menyita pikiran saya di tahun ini, tahun 2024. Untuk kasus persuasinya sendiri adalah pemilu tahun 2024. Untuk sumber informasinya sendiri, aku dapat dari beberapa sosial media, salah satunya adalah TikTok dan Instagram. Yang pasti karena euforianya itu sangat amat kenceng banget kemarin, jadi saya juga ikutan mendukung salah satu paslon, karena memang juga sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita juga wajib nyoblos di tanggal 14 Februari kemarin. Teman-teman juga ngerasain hal yang sama gak sih kalau misalnya pemilu tahun 2024 ini tuh berbeda banget sama pemilu-pemilu sebelumnya, karena baik dari sisi debatnya, kemudian dari sosial medianya itu bener-bener yang terasa banget euforianya dan terasa banget feel-nya kalau kita tuh tahun ini bakal memilih calon pemimpin yang memang untuk kedepannya akan menghandle semua permasalahan yang ada di Indonesia. Bahkan bukan hanya warga negara Indonesia aja yang tinggal di Indonesia yang ikut-ikutan euforianya, tapi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri juga. Nah, untuk kali ini aku mau menganalisis pemilu tahun 2024 menurut social judgment theory. Tapi sebelum kita bahas, kita juga harus tahu sebenarnya social judgment theory itu apa sih? Jadi, social judgment theory sendiri itu, atau yang biasa disebut SJT, adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana seorang individu menilai dan memproses pesan atau informasi berdasarkan pandangan mereka sendiri. Atau setelah kita menerima pesan, kita juga yang akan menilai dari sikap yang ada di dalam diri kita atau pandangan dari dalam diri kita. Jadi, penolakan atau penerimaan dari pesan tersebut itu ditentukan oleh sejauh mananya zona penerimaan kita yang ada di dalam diri kita. Dan saat kemarin pemilu itu, aku merasakan banget hal itu sih. Jadi, penerimaan, penolakan itu banyak banget di dalam diri aku dan berkecamuk di dalam diri aku. Aku harus milih
paslon yang mana, nomor 1, 2, atau 3 gitu. Sedangkan setiap beberapa minggu sekali dengan debat-debatnya atau dengan gosip yang ada di media sosial, kemudian banyak hal ya, kampanye-kampanye dari mereka juga yang sangat menarik tentunya. Ada yang kampanye dengan lagu, ada juga yang cara debat presidennya itu ngikutin cara di luar negeri. Banyak hal sih yang bener-bener bikin tertarik gitu dengan salah satu paslon. Oke, balik lagi ke social judgment theory. Untuk social judgment teorinya sendiri itu terbagi 3 zona. Yang pertama itu ada zona penerimaan, yang kedua itu ada zona penolakan, dan yang ketiga itu ada zona netralitas. Dan untuk ketiga zona ini tuh terlihat banget dari berbagai komentar yang ada di sosial media, terutama di TikTok dan Instagram. Nah, untuk yang pertama, untuk contoh yang zona penerimaan itu yang seperti apa sih? Contohnya kayak gini, jadi kayak misalnya aku atau kalian udah suka banget sama salah satu paslon nih dari ketiga paslon yang ada, dan ketika mereka berargumentasi, kemudian kita juga nonton debatnya, kita langsung menerima argumen atau info apa aja yang mereka info ke kita, dan kita menilai dari pandangan politik kita juga, kita menilainya itu secara positif. Pokoknya nggak ada sama sekali penolakan dalam diri kita, karena kita tuh udah punya keyakinan dan kepercayaan sebelum-sebelumnya kepada paslon ini atau kepada partai yang memang kita sukai ini. Nah, yang untuk kedua nih ada zona penolakan. Untuk zona penolakan sendiri ini adalah kebalikannya dari zona penerimaan. Nah, kalau zona penolakan ini apa sih? Sebenarnya mirip-mirip sama yang penerimaan, cuma kalau yang ini penolakan. Jadi zona penolakan itu berarti kita menolak semua argumen, info, atau apapun yang disampaikan oleh salah satu paslon. Bahkan tuh bisa bikin kita tuh nggak peduli juga sama mereka. Kita memang udah bener-bener nggak suka, nggak peduli, dan menolak semua argumen mereka berdasarkan pandangan politik kita. Contoh gampangnya itu kayak gini. Jadi kalau misalnya kita udah suka sama paslon nomor 2, secara tidak langsung kita jadi nggak suka sama si paslon nomor 3. Jadi semua argumen, info, semua yang kampanye atau apa, ya udah kita menolak argumen itu. Pokoknya kita menganggap hal dari si paslon nomor 3 itu udah nggak valid dan udah nggak relevan. Justru memperkuat keyakinan kita terhadap si paslon nomor 2. Nah, untuk yang terakhir atau yang nomor 3 itu ada zona netralitas. Kalau untuk zona netralitas itu sendiri itu apa sih? Sesuai dengan katanya netral ya berarti netral ya. Jadi tidak memihak paslon manapun karena masih netral. Dari ketiga zona ini udah ada semua berdasarkan komen, berdasarkan like yang ada di TikTok dan Instagram tuh kalian bisa baca sendiri. Jadi ada yang menerima, ada yang menolak, ada juga yang masih netral juga. Aku mau jelasin dikit soal zona netralitas. Kalau untuk zona netralitas sendiri itu tuh, jadi dalam diri kita itu belum yakin atau belum punya keyakinan yang kuat terhadap salah satu paslon. Belum punya ya. Tapi sebagai yang ada di dalam zona netral itu tetap mencari info untuk menguatkan keputusannya. Jadi di pemilu tahun 2024 ini menurut social judgment theory, kita jadi bisa memilih, menilai, dan memproses informasi politik berdasarkan 3 zona tadi, yaitu zona penerimaan, zona penolakan, dan zona netralitas. Dan sebenarnya dari 3 zona tadi itu memudahkan parpol atau paslon yang berikutnya itu untuk nantinya merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan sesuai dengan zona penilaian dari pemilih. Jadi kedepannya nanti semoga strateginya lebih bagus lagi, baik dari parpol atau dari paslon. Ya berarti mau gak mau 5 tahun berikutnya lagi ketika pemilu. Segitu aja dari saya, terima kasih.
Oke, kali ini saya akan menjawab soal UTS nomor 3 berdasarkan dari pengalaman pribadi saya. Untuk refleksi proses pembentukan identitas diri saya adalah salah satu contohnya saat saya memutuskan untuk menggunakan hijab di tahun 2020, sesaat setelah ayah saya meninggal dunia. Sebelumnya dalam keluarga saya yang beraneka ragam agama, ada beberapa kerabat keluarga yang saya simpulkan kurang menyukai perubahan ini. Dan ada juga yang berkomentar mengenai apa dengan memakai hijab lantas saya menjadi rajin beribadah. Sehingga menurut saya dengan keyakinan yang saya yakini ini, perspektif dari keluarga yang menurut saya kurang support tetap saya terima sebagai interaksi atas perubahan yang terjadi dalam hidup saya. Kini di tahun keempat saya menggunakan hijab dan proses panjang sebagai seorang muslim. Keluarga saya mulai menerima perubahan yang terjadi dalam penampilan saya. Sehingga perspektif yang tadinya sangat tidak menerima, mereka mulai menerima. Itu ada dan karena mungkin terbiasa juga. Jadi mereka menjadi mulai memahami keadaan saya. Kalau tadi dari sisi keluarga, ada juga perspektif dari lingkungan kerja yang saya simpulkan lebih menerima dan mensupport ya dibandingkan dari sisi keluarga. Dikarenakan di lingkungan kerja saya juga itu banyak yang sudah menggunakan hijab sebagai identitas agama dan budaya. Jadi untuk persepsi, interaksi, dan responnya lebih positif. Demikian yang bisa saya sampaikan pada UTS kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Wahyu Tama dan teman-teman sekalian. Terima kasih.